Di bidang pangan, kondisi Indonesia sangat memprihatinkan. Sebagai negara tropis dengan curah hujan yang cukup dan sinar matahari sepanjang tahun, Indonesia telah menjadi negara importir pangan yang sangat besar. Kita perlu segera bekerja keras yang cerdas untuk membangun swasembada pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan, keamanan pangan, dan kemandirian pangan. Untuk beras, di tahun 2018, Indonesia perlu mengimpor lebih dari 2 juta ton. Dan di tahun 2023 ini, rencananya akan mengimpor 1 juta ton beras. Impor gandum Indonesia juga semakin membesar. Di tahun 2010, mengimpor 4,8 juta ton. Melonjak menjadi 11,48 juta ton di tahun 2021. Di tahun 2022, impor gandum 9,45 juta ton dengan nilai 3,81 miliar dolar Amerika Serikat, setara hampir 60 triliun setahunnya. Menurut FAO, Indonesia telah menjadi negara pengimpor gandum terbesar di dunia pada tahun 2019 dan 2020. Apakah pantas Indonesia yang memiliki sumber karbohidrat yang begitu banyak dan beragam, masyarakatnya harus makan roti dan mie yang berbahan baku gandum yang tidak bisa kita tanam di sini? Ayo para ahli kuliner, ciptakan pakan roti dan mie berbasis tepung beras atau tepung jagung seperti Meksiko membuat roti tortilla, atau tepung ubi seperti Jepang dengan sobanya, atau tepung sagu, tepung sukun, tapioka, dan lain-lain. Untuk daging sapi, importnya juga terus meningkat. Di tahun 2022, Indonesia mengimpor sebanyak 225.000 ton. Jumlah impor daging sapi Indonesia di tahun 2022 besarnya 12 kali lipat dari tahun 1975, setengah abad yang lalu. Di tahun 2022, impor daging dan bakalan setara dengan 650.000 ekor sapi. Penyebab utamanya, jumlah ternak sapi yang ada di Indonesia sekarang ini hanya sekitar 17 juta ekor. Tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan daging bagi 270 juta rakyat Indonesia. Jumlah sapi di Indonesia hanya akan bertambah jika usaha breeding pengembang biakan menguntungkan peternaknya. Pada waktu ini, usaha breeding adalah yang paling tidak menguntungkan dari seluruh rangkaian usaha peternakan sapi. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberi insentif pada usaha breeding pengembang biakan sapi. Jumlah sapi di Indonesia perlu ditambah sehingga mencapai jumlahnya 22 juta ekor untuk cukup memenuhi kebutuhan daging bangsa Indonesia. Lebih baik kita mengimpor 5 juta ekor sapi betina indukan produktif dalam 5 tahun ke depan, agar pada tahun ke-6 kita sudah bisa bersuap daging sapi, daripada setiap tahun kita mengimpor 650.000 ekor sapi bakalan. Indonesia juga defisit di perdagangan internasional untuk buah dan sayur, hortikultura. Rata-rata 1,3 miliar US dollar per tahun atau sekitar 19 triliun rupiah per tahunnya dalam 11 tahun terakhir. Kebutuhan akan sayur dan buah meningkat pesat, tidak cukup dipenuhi dari produksi lokal, akibatnya jumlah ekspor terus meningkat. Semua impor di atas menguras devisa. Menurut hasil riset CNBC yang dirilis bulan Juli 2023, dalam 11 tahun terakhir, rakyat Indonesia telah menghabiskan 84,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1.272 triliun rupiah untuk mengimpor 6 dari 9 bahan kebutuhan pokok, yaitu beras,
susu, bawang putih, garam, dan daging. Seluruh unsur negara bangsa ini harus kompak bersatu, membangun swasembada pangan, ketahanan pangan, keamanan pangan, kedaulatan pangan, dan kemandirian pangan. Di bidang pangan, masalah pokok yang kita hadapi adalah luas lahan tanaman pangan kita terlalu kecil untuk 270 juta penduduk kita. Kita pernah swasembada pangan beras di tahun 1984. Ketika itu penduduk Indonesia baru 162 juta jiwa. Sekarang telah menjadi 270 juta jiwa, tetapi luasan lahan pertanian tanaman pangan tidak bertambah banyak. Indonesia harus segera membuka lahan pertanian pangan baru yang luas, terutama di luar Jawa. Pada waktu ini, untuk setiap negara Indonesia, hanya tersedia 358 meter persegi lahan sawah. Kalau ditambah lahan kering, kira-kira per orang hanya ada 451 meter persegi lahan tanaman pangan. Ini yang disebut rasio lahan per kapita, yang tidak cukup untuk memenuhi pangannya setiap warga negara. Sebagai perbandingan, rasio lahan per kapita lahan di Thailand itu setiap warga negara Thailand di belakangnya ada 5.000 meter persegi lahan tanaman pangan yang telah memungkinkan Thailand menjadi negara eksportir. Luas lahan pengusahaan keluarga petani kita juga terlalu kecil, yang mengakibatkan penggunaan teknologi yang lebih maju menjadi kurang bisa berkembang, dan petaninya menjadi petani miskin. Pertanian menjadi kurang diminati generasi muda. 80% petani yang ada sekarang berusia di atas 50 tahun. Sesuatu yang sangat membahayakan bagi masa depan pertanian tanaman pangan Indonesia. Pada waktu ini, luas kepemilikan lahan per petani di Pulau Jawa hanya 0,3 hektar per petani. Negara harus segera membagikan lahan negara, terutama di luar Pulau Jawa, kepada para petani, agar setiap keluarga tani dapat memiliki dan mengusahakan lahan pertanian minimal 3 hektar dengan mekanisasi untuk mencapai produktivitas dan kualitas produk yang tinggi dan petaninya menjadi sejahtera. Pemerintah bersama dunia usaha harus segera membuka area pertanian tanaman pangan baru di luar Pulau Jawa agar luas lahan pertanian tanaman pangan menjadi cukup untuk memenuhi pangan bagi 270 juta penduduk Indonesia yang terus bertambah ini. Juga sangat penting mengembangkan mekanisasi serta penyediaan pupuk dan benih yang unggul dengan harga yang terjangkau. Adalah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah di semua kabupaten dan kota di Indonesia dengan bimbingan pemerintah pusat untuk membangun kemandirian pangan ini. Juga menjadi tanggung jawab para petani, para peternak, dan para pengusaha. Indonesia pernah menjadi negara eksportir daging sampai tahun 1970. Dan kita pernah swasembada pangan di tahun 84. Mari kita sama-sama membangun pertanian ini, peternakan, untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara eksportir pangan untuk dunia dalam jangka panjang. Terima kasih.